Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namut wa ilaikal masir. Musayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adabin finnar wa 'adabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'ma wa bi ahadin min khalqik wa minka wahdak falakal hamdu wa lakas syukur. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'a rizqan thayyiban 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kita berada di tanggal 20 berapa Safar? 23 itu di ini ya, kalender 23 Safar. Bulan Safar. Kita berada di bulan Safar 1447 Hijriah. Bulan Safar adalah bulan yang kedua dari bulan-bulan Hijriyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan Safar bulan yang kedua. Bulan Safar dinamakan dengan bulan Safar, ada artinya sofar. Sofar itu ada arti maknanya sofar kosong. Sifr, sofar. Maksudnya apa? Ada keterangan bahwasanya Safar itu karena dia bulan pertama setelah 3 bulan haram berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram adalah bulan haram. Safar jadi bulan halal kalau tepat istilahnya tersebut. Allah menyebutkan dalam Al-Quran minha arba'atun hurum, 4 bulan haram, 3 berturut-turut. Selesai Muharram, yang kedua bulan Safar, mereka keluar. Mungkin perang, karena di bulan haram dilarang perang, di bulan halal boleh perang, mungkin kayak gitu. Bulan Safar ada juga yang artikan kosong, karena keluar jadi kosong. Ada juga yang disebutkan dalam keterangan Safar kosong, karena kota Mekah. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ramai tuh orang-orang pada pergi haji, meramaikan kota Mekah. Bulan Safar, bulan Muharram, Safar udah pada keluar, meninggalkan kota Mekah. Dan beberapa makna-makna yang disebutkan para ulama, Safar itu artinya kosong tersebut. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak pernah dengar gak? Ada kalau bulan Safar itu ada Rabu Kasan. Di sini ada gak? Di masjid ini Rabu Kasan. Nah, mungkin di masjid-masjid di kampung masih ada Rabu Kasan. Apa itu Rabu Kasan? Rabu terakhir di bulan Safar. Mungkin di masjid-masjid yang diramai penduduk-penduduknya tersebut atau rakyat ataupun bukan masjid komplek, biasanya masih ngadain apa yang disebut dengan Rabu Kasan. Kasan itu dari kata wekasan, pamungkas, Rabu terakhir. Rabu terakhir di bulan Safar tersebut disebutkan. Nah, dalam itu amalan-amalan orang-orang dulu dan sampai sekarang mungkin masih ada. Kecuali di beberapa ataupun ya ada yang berdoa bersama, berkumpul, berdoa, intinya sih itu. Bulan Safar disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidaklah ada penyakit menular, wala la adwa wala tiyarah. Tidaklah ada keyakinan tiyarah, tatayyur, menganggap sial. Orang-orang jahiliyah, salah satunya kekeliruan yang disebutkan dalam keterangan hadis tersebut, menganggap bulan Safar itu adalah bulan sial. Pernah dengar gak? Sekarang masih ada gak orang mengidentikan sial, keburukan, kemalangan gara-gara sesuatu tertentu?
Masih ada, misalnya angka 13. Pernah naik gedung-gedung tinggi gak? Ada gak di situ angka 13? Di lantai-lantai tersebut, ada gak? Hah? Kenapa nggak ada? Atau ada di perumahan komplek misalnya, nomor 13 kagak ada, adanya nomor 12A misalnya. Di sini kayak gitu gak? Nah, ini berarti bukan hanya di bukit, tapi juga mungkin di tempat-tempat lain tuh. Kok kenapa nggak ada nomor 13, tapi adanya nomor 12A? Terus nomor 14 mungkin ada, itu contohnya. Salah developer, itu ada kayak gitu tuh. Kenapa itu? Karena ada orang memahami, atau mungkin ada yang memahami nomor 13 itu nomor sial. Bener gak kayak gitu dalam Islam? Sialan dong gitu misalnya. Al-Quran misalnya surat ke-13, surat ke-13 enggak ada itu. Dalam keyakinan kita ataupun dalam itu orang-orang jahiliyah ada pemahaman yang disebutkan dalam riwayat hadis la tiaroh. Apa disebutkan dalam Al-Quran? Tatoyur. Tatoyur adalah sebuah keyakinan yang menghubungkan kesialan itu gara-gara ngelihat burung. Ada pemahaman. Toir itu artinya adalah burung. Tatoyur, pagi-pagi misalnya dia ngelihat burung hantu. Wah, sial nih. Gak jadi dah. Disebutkan dalam sebuah keterangan wala adwa wala tiarata wala hama. Hama tersebut ada yang dikatakan burung hantu disebutkan. Ataupun ketika melihat ada burung gagak misalnya, atau ada ngelihat mungkin ada lihat orang cacat pagi-pagi, wah nih sial nih, gak jadi tersebut. Gak jadi dia melakukan aktivitasnya tersebut. Gara-gara tadi dia meyakinin akan dapat sial di hari tersebut, padahal ini nggak tahu, kita nggak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu. Terus kita berarti menghubungkan, meyakini kesialan, keburukan gara-gara tadi hal selain daripada keputusan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam riwayat wala safar la tatayyur. Ada dulu di Al-Quran ada ayat di dalam surat Yasin kita baca inna tatayyarna bikum, kan ada inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Tatayyur ketika ada rasul-rasul dulu menyerukan, mendakwahkan kepada bangsa-bangsa yang mereka diutus, mereka menganggap rasul tersebut adalah penyebab kesialan, kemalangan, keburukan yang terjadi kepada mereka gara-gara rasul tersebut. Apa yang dikatakan disebutkan dalam ayat inna tatayyarna bikum, sehingga rasul-rasul itu diancam la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum, kalau enggak berhenti kau akan kami siksa, atau enggak kita akan dapat keburukan. Maka rasul-rasul tersebut diperintahkan oleh Allah qalu innama ta'irukum ma'akum. Kesialan itu bukan gara-gara kami para rasul-rasul yang mendakwakan, tapi gara-gara Anda tidak beriman kepada Allah, tidak percaya, tidak taat, tidak dan seterusnya. Maka keyakinan orang-orang jahiliyah dibantah ataupun dijelaskan dalam hadis tersebut la safar, keliru, salah. Sehingga dulu ada pemahaman kalau mau ngadain walimahan nggak jadi di bulan Safar. Sampai sekarang katanya masih ada tuh. Bulan Safar nggak jadi ngadain walimah. Karena apa? Bulan Safar. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang disebutkan di dalam keterangan, maka pemahaman yang dijelaskan dalam hadis nggak boleh demikian. La safar, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Keliru dan salah pemahaman yang menghubungkan. Benar, dalam dunia ini ada keburukan-keburukan. Ada sesuatu yang kita tidak inginkan terjadi, keburukan. Contohnya keburukan yang terjadi sampai sekarang di Palestina. Buruk gak? Buruk. Buruk banget. Kita zaman modern tersebut masih ada. Ataupun dikatakan kita Indonesia besok hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Palestina udah merdeka belum? Sampai sekarang belum merdeka-merdeka. Susah banget diakuin negara-negara Eropa, sampai apakah harus setelah ribuan nyawa, mungkin saya nggak tahu, jutaan dan seterusnya. Indonesia tahun 1945, founding father kita, pahlawan kita Soekarno-Hatta dan para pendiri negara ini memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang besok kita akan HUT RI yang keberapa?
80 tahun. Ada di sini yang umurnya 80 tahun. Mudah-mudahan sehat walafiat terus oleh Allah. Mudah-mudahan mau kita umurnya sampai 80 tahun, kita nggak kebayang. Kemarin ada Mahathir Muhammad 100 tahun umurnya. Masya Allah, tabarakallah. Masih demo lagi kemarin tuh, berapa waktu itu beritanya, masih demo di aksi. Umurnya berapa? 100 tahun. Itu orang yang Allah masih panjangkan usianya tersebut. Kita 80 tahun yang lalu memproklamasikan founding father kita. Negara Israel dideklarasikan 1948. Sampai sekarang mereka kewalahan, mudah-mudahan mendekati kehancurannya tersebut. Kita yakin banget, sebagaimana yang dipahami, sebagaimana yang diyakini oleh para pejuang-pejuang tersebut, kehancuran mereka akan semakin dekat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Karena kejahatan yang mereka lakukan, karena buruknya keburukan tersebut yang mereka lakukan sampai saat ini. 1948, kenapa bisa mereka mendeklarasikan negara Israel itu disebutkan Israel is not real, karena dia dibangun di atas penjajahan. Sampai sekarang kita di dalam pembukaan undang-undang itu kan ada bahwasanya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hafal gak tuh pembukaan undang-undang? Maka segala macam bentuk penjajahan, itu ada penjajahan. Hari ini masih ada penjajahan, keburukan yang dilakukan oleh sekelompok manusia. Jadi kalau kita lihat berapa sih jumlahnya warga Israel, sedikit dibandingkan misalnya negara ataupun penduduk Arab dan semisalnya. Cuman keburukan yang mereka lakukan tersebut. Maka ada keburukan di muka bumi ini. Terus kita berlindung kepada Allah dari segala macam keburukan. Kita baca di surat yang pendek, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri itu kan kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di dunia ini. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita diajarkan dalam zikir yang disunnahkan dibaca, na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita diajarkan baca zikir bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Keburukan-keburukan yang ada bukan berarti dihubungkan gara-gara tadi peristiwa tertentu, maksudnya angka tertentu, bulan tertentu, makhluk-makhluk tertentu. Keburukan-keburukan tersebut bukan gara-gara bulan, bukan gara-gara makhluk tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam membantah keyakinan tersebut dalam hadisnya dan dalam prakteknya sunnahnya. Apa yang maksudnya? Dulu orang-orang tadi kalau bulan Safar nggak melakukan kegiatan aktivitas sampai tidak melakukan misalnya walimah. Nabi menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulillah radhiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Safar dengan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, keluar rumahnya itu dikatakan di bulan Safar. Keluar rumahnya Nabi di bulan Safar sampai kota Madinahnya di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, bulan Rabiul Awal tadi. Bulan Nabi dilahirkan, bulan Nabi hijrah sampai kota Madinah, dan juga bulan Nabi diwafatkan. Sehingga prakteknya, sunnahnya Nabi, perbuatannya Nabi nggak ngikutin keyakinan orang-orang jahiliyah yang menghubungkan, mengasosiasikan bulan Safar itu dengan bulan tadi, menganggap sial, apa yang disebut dengan tatoyur. Yes, ada sial, yes, ada keburukan, tapi itu bukan gara-gara angka tertentu, gara-gara makhluk tertentu, gara-gara misalnya bulan, waktu tertentu. Ini yang dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Sehingga kalau ada orang mau melakukan walimahan, udah siap dan lain-lainnya, maka nggak ada masalah di bulan Safar. Karena masih ada orang meyakini, oh bulan Safar jangan bikin walimah, jangan bikin acara, jangan bikin kegiatan, karena tadi keyakinan sebagian dari orang-orang yang mengidentikan inilah keyakinan jahiliyah yang ini dibantah ataupun dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah kekeliruan. Jamaah rahimakumullah,
kita di bulan Safar, dan di tahun ini bulan Safar berbarengan dengan bulan Agustus 1900, bulan Agustus, yang kita besok akan merayakan ulang tahun RI yang ke-80. Tadi saya hubungkan tahun 1948 negara Israel dideklarasikan oleh pendirinya. Saya nggak tahu siapa namanya pendirinya tersebut, apa Ben Gurion atau apalah tokoh-tokohnya tersebut, sebagai sebuah hasil dari Perang Dunia Pertama. Negara Islam terakhir, pemerintahan Islam Turki Utsmani hancur. Hasil dari Perang Dunia Pertama, negara-negara Islam dibagi-bagi oleh pemenangnya. Daerah Palestina jadi jatahnya Inggris. Kalau nggak salah disebutkan jadi jatahnya Inggris yang berkuasa. Setelah pasca Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Kedua, nah inilah yang memudahkan kembali orang-orang Zionis dengan gerakannya, dengan semangatnya untuk punya yang dikatakan tanah air mereka, yang itu adalah merampas, merampok, menjajah daripada rakyat Palestina yang sampai saat ini. Inilah yang membuat para pejuang tersebut bersemangat untuk keyakinan. Kenapa? Nah, ini mungkin ada kesamaan. Dulu kalau kita lihat sejarah 17 Agustus kemerdekaan, itu banyak gak para ulama-ulama yang menjadi pahlawan-pahlawan? Banyak. Kenapa kok para ulama-ulama, kiai-kiai, para tokoh-tokoh dan mungkin habaib dan seterusnya, mereka berjuang karena meyakini Al-Quran, Islam, semangatnya adalah gak boleh ada penjajahan. Karena manusia itu bawaannya, kalau dia kuat, kalau dia berkuasa, bawaannya mau menjadi penjajah. Fir'aun menjajah, Bani Israel dijajah oleh Fir'aun. Nabi Musa Allah hadirkan untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Nabi Muhammad SAW hidup di zaman masa di mana manusia saat itu dijajah oleh kebodohan, jahiliyah. Maka Nabi Muhammad membebaskan manusia dari kejahilian. Inilah semangat ajaran Islam. Gak boleh manusia menjajah manusia seperti yang dilakukan oleh orang-orang dahulu, kezaliman-kezaliman tersebut, menindas, menjajah tersebut. Maka gak heran, gara-gara ajaran Al-Quran tersebutlah para ulama-ulama, tokoh-tokoh tersebut membangkitkan semangat, mengajarkan terus untuk perjuangan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa merdeka. Semangat kemerdekaan tersebutlah yang menjadi salah satu substansi daripada ajaran Islam, membebaskan manusia dari penjajahan, karena manusia nggak boleh menjajah manusia. Apa yang disebutkan dalam sebuah kalimat yang dikatakan oleh seorang sahabat ataupun tabi'in, generasi sahabat ketika sebelum menaklukkan daerah Persia, Rib'i kalau nggak salah, sahabat Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh kaisar ataupun penguasa Persia tersebut, sebenarnya memang apa sih risalah yang dibawa oleh Islam? Apa yang dikatakan? Kita ingin membawa apapun manusia min ibadatil ibad, daripada manusia menyembah manusia, ila ibadati rabbil ibad, kepada menyembah Tuhannya, penguasanya manusia. Bukan menyembah manusia, tapi menyembah penciptanya, penguasanya manusia. Inilah semangat tauhid, inilah semangat kemerdekaan yang diajarkan oleh ajaran kita Islam, sehingga jangan sampai kita dalam ajaran Islam itu dilarang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia ulama, nggak bisa disembah. Yang disembah adalah Allah Subhanahu. Sekalipun dia nabi dan rasul, dia tidak disembah. Tapi dia diapain? Dihormatin, dimuliakan, bukan disembah. Keliru kalau ada ajaran yang mengkultuskan. Lagi rame bisa ajaran di mana? Di Bekasi, cinta ada cinta tersebut, untuk beli surga ada cinta tersebut. Nah ini misalnya, maka itu ramai kan, jadi menjadi sebuah apakah menjadi aliran menyimpang atau enggak, ini mungkin masih sedikit. Nah maka di dalam ajaran Islam tidak ada menyembah manusia, tapi yang ada adalah menyembah penciptanya manusia. Inilah semangat yang dibawa oleh para pejuang-pejuang yang ada di Palestina. Kenapa mereka masih bertahan, masih kuat, masih siap untuk bertempur
masih nggak takut melawan para penjajah-penjajah sekalipun dunia berkumpul semuanya untuk mengalahkan mereka, menghancurkan mereka. Hancur nggak para pejuang? Enggak. Karena ada Al-Quran, karena ada keimanan, karena ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia sampai saat ini perjuangan tersebut masih ditunjukkan, masih menjadi saksi, bukti keyakinan kepada agama, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kondisinya, keadaannya sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana yang kita baca, sebagaimana yang kita saksikan, tapi dengan izin Allah. Pemerintah penjajah masih tetap bertekad untuk menjajah terus. Jadi tujuannya penjajah Israel menghanguskan seluruh warga negara yang ada di Gaza, kalau enggak terusir. Itu tujuannya mereka. Bilangnya sih menghancurkan pejuang Hamas, tapi sejatinya adalah menghancurkan para rakyat-rakyat sipil tersebut. Targetnya mereka sampai saat ini. Kemudian apakah mudah? Apakah bisa? Nah, kita sama-sama lihat. Sekalipun segala macam bentuk usaha yang mereka lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pejuang masih, kalau misalnya lihat terakhir itu sampai canggih lagi video-video yang direkam oleh para pejuang, merekam bagaimana dengan izin Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Persenjataan yang mereka miliki dapat melawan persenjataan canggih yang dimiliki oleh musuh. Tentunya karena keyakinan, dan kita yakin turun di situ malaikat-malaikat yang kita kagak tahu. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama, dan seterusnya. Banyak banget bukti-buktinya sampai saat ini videonya. Apalagi sekarang mungkin videonya lebih lebih jelas lagi, lebih canggih, karena perangnya bukan hanya perang militer tapi juga perang media, perang opini. Mereka rekam itu, mereka sampaikan, mereka sebarkan, dan mungkin banyak lagi yang tidak disebarkan. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan membaca dari kitab Qasasu al-Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi. Malam hari ini kita membaca hadisnya pendek. Hadisnya pendek, kisah hadis yang dalam buku ini kisah hadis yang ke-36. La tu'zi qatalakillahu tersebut. Hadisnya disebutkan dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu minal huril 'ain la tu'zi qatalakillahu fa innama huwa dakhilun 'indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Itu teks hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya rahimahumullahu ta'ala, Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Hadisnya bunyinya dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang rumah tangga. Apa kata Nabi? Nggak boleh seorang istri menyakiti suaminya. Janganlah seorang istri nyakitin suaminya. Di dunia ada pernah disakitin oleh suaminya, istrinya? Bapak-bapak pernah disakitin oleh istrinya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Mudah-mudahan kita ingat terus para suami-suami, firman Allah ini wa ashiruhunna bil ma'ruf itu dicantumkan dalam buku nikah. Masih punya buku nikah gak? Atau mau diperbaharui buku nikahnya? Di buku nikah tersebut oleh Kementerian Agama dicantumkan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf, surat An-Nisa ayat 19, yang artinya bergaullah, berperilaku, bersikap kepada istri-istrimu dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, muasyarah, pergaulan, muamalah, interaksi, berperilaku, berakhlak dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Terus yang menarik dalam ayat tersebut, fa in karihtumuhunna, kalau Anda benci istri-istrimu, maka fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kita benci di situ adalah banyak kebaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat hadisnya, la yafraqu mu'minun mu'minatan. Seorang suami jangan membenci istrinya.
fa in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika ada sesuatu yang kurang disuka dari istrinya, ada yang lain yang disuka dari istrinya. Kurang suka istrinya begini, tapi banyak hal-hal yang baik yang ada di dalam istrinya, maka itu yang diingat. Di dalam hadis ini mengingatkan juga, gak boleh seorang istri menyakiti suaminya. Jika itu dilakukan di dunia, maka kata Nabi Muhammad, qalat zaujatuhu minal huril ain, berkata istrinya dari kalangan bidadari. Dari kalangan bidadari. Apa istri yang dari kalangan bidadari? Jadi kalau kita disakitin oleh pasangan kita, padahal kita nggak salah, kemudian maka bidadari ngelihat, bidadari dengar, bidadari tahu, maka kata bidadari tersebut, zaujatu minal huril ain la tuzi, jangan sakitin suamimu, qatalakillah, rugi kamu, kayak gitu mungkin, qatalakillah artinya ditelaknat kamu, rugi, diberangi kamu, dibunuh oleh Allah. Terus kata bidadari tersebut, fa innama huwa dakhilun indaki, suamimu itu dakhilun indaki, sementara yushiku an yufariqaki ilaina, hampir-hampir aja, karena sementara dia akan meninggalkanmu dan akan bertemu kita, para bidadari tersebut. Itu teks hadisnya. La tu'zi, apa yang disebutkan di dalam hadis, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu minal huril ain la tu'zi qatalakillah fa innama huwa dakhilun indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Rumah tangga bukan bukan sebuah hubungan yang mudah. Artinya di situ menuntut kesabaran dari masing-masing. Dalam hal ini teringat ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah riwayat hadis tentang penghuni neraka yang banyak tersebut. Disebutkan dalam riwayat tersebut adalah para perempuan. Kenapa? Bukan gara-gara perempuan tersebut nggak sholat, nggak puasa, nggak ibadah, apa yang dikatakan yakfurnal ashir. Kadang-kadang istri-istri, pasangan-pasangan tersebut lupa kebaikan-kebaikan suami tersebut. Kadang-kadang nggak sabar, kadang-kadang sulit menerima situasi, kondisi dan keadaan sehingga mengingkari suami tersebut gara-gara dia nggak sabar. Bisa jadi di situ yang dikatakan sebab akhirnya dia, yang dikatakan dalam riwayat hadis, menyebabkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang harusnya nantinya dia dihukum dengan masuk neraka, yakfurnal ashir, bukan karena mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang berhubungan, bermuamalah, berinteraksi. Dan ini adalah sebuah tantangan, sebuah ujian dan sebuah cobaan. Maka di sisi lain yang disebutkan di dalam hadis ini, bagaimana bidadari tersebut mengingatkan ataupun bagaimana menyampaikan, ini kata Rasulullah, ini perkara yang gaib. Sang istri kagak dengar itu perkataan bidadari, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu minal huril ain la tu'zi qatalakillah fa innama huwa dakhilun indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Disebutkan oleh penulis, Rasulullah SAW mengajarkan di dalam hadis ini apa yang dikatakan oleh zaujatul abdis salih minal huril ain. Bidadari buat lelaki yang soleh, buat yang suami yang soleh di dunia, kepada istri di dunia tersebut ketika dia menyakiti suaminya tersebut. Maka di dalam hadis ini peringatan bagi para istri-istri. Di sisi lain juga ini menjadi peringatan juga bagi suami-suami tersebut. Apa artinya? Tantangan yang dihadapin oleh suami-suami tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh suami salah satunya adalah rumah tangganya tersebut. Bagaimana dia tetap sabar, bagaimana tetap dia bertahan, bagaimana dia tetap menghadapi yang bisa jadi disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi ayat surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ataupun di dalam ayat lain yang disebutkan Allah Subhanahu mengingatkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lahum fahdharuhum.
bahwasanya ada pasangan-pasangan dan keluarga kita yang ini adalah bisa jadi musuh-musuh kita. Artinya apa? Bagaimana jangan sampai gara-gara untuk menyenangkan istri kita melanggar ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan dalam keterangan, faqad akhbar Rasul annal 'abda salih, seorang hamba yang baik, seorang suami yang baik, indama tuzi zaujatu fid dunya, ketika menghadapi istrinya yang tadi melakukan perbuatan ataupun menyakitinya, maka tattali' zaujatu minal huril 'ain ala adhiyatiha. Ini perkara yang gaib nih. Bidadarinya itu tahu, jadi bidadari tersebut perbuatan sang istri kepada suaminya, kepada yang tersebut, sehingga bidadari tersebut mengatakan tadi, la tu'zi qatalakillah fa innama huwa indaki bimathabati, jangan disakitin. Cuman ini peringatan buat para istri dan juga di sisi lain buat para suami. Para suami artinya apa? Kadangkala di dalam kehidupan tadi menghadapin suaminya udah baik, tapi istrinya, cerita di dalam kisah nabi-nabi terdahulu, ada Nabiullah Ayyub alaihissalam punya istri yang kita disebutkan sampai Nabi Ayyub tersebut bersumpah memukulnya 100 kali. Wa khudh bi yadika dightan wadribi wala tahnath inna disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran juga bagaimana kisah istrinya Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut alaihissalam. Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdain min ibadina salihaini fakhanatahuma. Adalah Nabiullah Nuh, adalah Nabiullah Lut alaihissalam, Allah uji dengan istrinya yang khianat, fakhanatahuma. Terus mereka sabar, mereka menghadapi realitas ataupun kenyataan ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala, fakhanatahuma, sehingga sekalipun mereka adalah istri dari nabi tersebut, sekalipun dia nabi, kemudian ya udah dinasihati dan sabar, maka tidak bermanfaat status istri nabi ketika mereka mengkhianati nabi tersebut. Maka di dalam hadis singkat ini bidadari itu mengingatkan para istri tersebut, la tu'zi qatalakillah, karena suami-suami tersebut di dunia ini sebatas dhaif. Apa itu dhaif? Dakhilun, sementara tersebut. Dakhilun, dia dakhilun, wa dhaifu tamu. Dhaifu itu tamu tersebut, maka dia yang namanya tamu. Ada tamu, selama-lamanya tamu, ya ada batasnya tersebut. Dia enggak lama, waqilan la yatulu maqamahu fa huwa gharibun anid dar wa qalbu yahinnu ila manzili wa ahli, dan dia akan kangen rindu dengan tempatnya yang sungguhnya. Orang-orang yang beriman, manziluhul jannah, tempatnya adalah surga dan keluarganya ada di surga tersebut. Ini singkat hadis yang disebutkan di dalam buku kita ini, hadis yang ke-36, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatu minal huril 'ain la tu'zi qatalakillah fa innama huwa dakhilun 'indaki yushiku an yufariqaki ilaina. Mungkin ada yang bertanya, kalau laki-laki Allah kasih di surga bidadari, kalau istri ada bidadara. Kalau suami Allah janjikan, kan disebutkan di dalam Al-Quran, janji Allah kepada laki-laki yang baik, Allah siapkan kepada mereka pasangan-pasangan di surga tersebut. Apa yang disebutkan dalam bahasa kita? Bidadari. Bahasa Al-Quran itu al-huril 'ain, kamthalil lu'lu'il maknun, dan seterusnya. Ada beberapa ada istilah lain selain hurun 'ain. Hurun 'ain ada lagi, saya lupa, di Al-Quran disebutkan yang maksudnya adalah bidadari. Yang di situ dipahamin Allah menjanjikan kepada laki-laki yang baik pasangan-pasangan yang dikatakan bidadari tersebut, dan hadis ini
menegaskan lagi pasangan-pasangan yang al-huril 'ain, yang mengatakan kepada istri-istri yang menyakiti suaminya, jangan sakiti suamimu karena suami tersebut sebentar. Maka disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, bagaimana dengan para istri? Apakah para istri akan punya pasangan seperti suami punya pasangan bidadari nanti di surga? Pasangannya istri tersebut adalah ya suami-suaminya yang di dunia, kemudian ketika nanti di surga menjadi pasangan-pasangan tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa apapun yang diinginkan oleh mereka-mereka yang di surga itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya yang pengen pasangan itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Yang inisiatif pengen pasangan kan adalah laki-laki. Makanya pasangannya ada laki-laki yang Allah berikan kemampuan, gak hanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sampai 4 kita di syariat kita. Rasulullah SAW bahkan lebih dari itu. Karena keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara umumnya tersebut. Secara garis besarnya, sebagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki dengan Allah kasih bidadari, maka mudah pula bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kenikmatan kepada wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan pasangan-pasangan apapun yang dikehendaki ketika mereka Allah takdirkan, Allah berikan, Allah balas kebaikan-kebaikannya di dunia dengan surganya tersebut. Bisa jadi pasangan, bisa jadi lainnya. Maka karena surga adalah tempat balasan-balasan tersebut. Jika mereka menginginkan pasangan, Allah akan berikan. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam beberapa pelajaran-pelajaran yang disebutkan dalam hadis ini, yattali'ullahu zaujat minal huril 'ain ala hali azwajihinna fid dunya. Jadi ketika kita udah berpasangan, itu bidadari, kalau kita orang-orang baik, Allah perlihatkan keadaan pasangan-pasangan orang-orang yang baik tersebut di dunia kayak gimana. Fihi ma taqulu zauja minal huril 'ain li zaujatil mu'ziyah li zaujiha fid dunya. Apa yang dikatakan oleh pasangan bidadari tersebut kepada istri yang menyakitin suaminya di dunia tersebut. Orang-orang yang beriman akan mudah meninggalkan dunia tersebut menuju kepada jannatil khuld, balasan kekekalan tersebut. Maka disitulah maqamu wa ahluhu. Fil hadis, dalam hadis ini juga ada peringatan buat para istri-istri jangan sampai menyakiti suami-suaminya, dan juga peringatan bagi suami-suami jika ada istri kita menyakiti kita, maka ingat tadi surat An-Nisa ayat 19. Bisa jadi di situ jangan kita benci istri kita, karena di situ masih banyak ada kebaikan-kebaikan, ataupun yang disebutkan dalam hadis, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Enggak boleh membenci suami kepada istrinya. Kalau ada sesuatu yang dibenci, maka ada juga banyak yang menjadi alasan dia mencintai istri-istrinya tersebut. Hadza billahi taufik. Demikian, semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, warzuqna ilman yanfa'una. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa du'ain la yusma' wa na'udzubika rabbana min haulil arba'. Allahumma ya zal jalali wal 'izzah unsur ikhwanana fi Gaza, unsur ikhwanana fi Filistin. Allahumma fuk anhum al-yasar, Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum 'ala al-yahudi az-zalimin as-sahayantil mu'tadin. Arina fi ma'jaiba qudratika ya qawiyya matin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ighfir lana ya rab wa liwalidina wa limuallimina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa li jamil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.